Di antara wanita yang Xiao Yan kenal, jika seseorang membahas tentang mempesona dan glamor, hanya Yafei dari kota Wutan yang dapat dibandingkan dengan wanita ini. Keok menatap wanita yang mempesona ini, tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Telapak tangannya perlahan-lahan bergerak ke arah pahanya dan mencubitnya dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya pulih sebagian dari kesadarannya. Menyapu pandangannya ke sisi wanita itu, dia menemukan ekor ular berwarna hijau di bawah air danau yang transparan. Itu bergoyang, melepaskan perasaan menggoda yang liar. Ular orang, Xiao Yan bergumam lembut. Matanya menyipit dan sesaat kemudian, syok menutupi wajahnya. Dia menyadari bahwa bahkan dengan persepsi spiritualnya, dia tidak dapat menemukan tingkat apa yang telah dicapai oleh wanita telanjang ini. Ini cukup merepotkan, wanita ini setidaknya setingkat Do Uling atau Do Wang. Menelan air liurnya, Xiao Yan, yang dengan kasar menebak kekuatan wanita itu, hendak memilih untuk mundur ketika wanita telanjang di danau itu tiba-tiba mengalihkan matanya yang cerah ke posisi Xiao Yan. Dia segera berkata dengan syok di dalam hatinya, bagaimana dia bisa menemukan saya dengan Yao Lao membantu saya menyembunyikan ki saya. Mata seperti mata air dari wanita ular yang mempesona menatap tajam ke tempat Xiao Yan bersembunyi. Sesaat kemudian, tangan sempitnya menutupi bibir merahnya saat dia tertawa, anak manusia, kamu ingin pergi setelah melihat tubuh saudari ini. Saat kata-kata itu jatuh, tangan lembut wanita ular itu tiba-tiba menghantam permukaan danau. Panah air terbentuk. Bibir merahnya sedikit terbuka dan seteguk cairan beracun berwarna hijau diludahkan ke panah. Setelah itu, dia menembakkan panah air yang dicampur dengan racun kuat ke tempat persembunyian Xiao Yan. Meski suara wanita ular itu lembut, seperti suara kekasih yang menggoda, serangannya sangat kejam. Jika Xiao Yan terkena panah racun, dia pasti akan terluka parah, jika dia tidak terbunuh. Untungnya, Xiao Yan telah memusatkan perhatiannya padanya ketika dia menemukan kekuatan menakutkan wanita ular. Melihat dia menyerang dengan ganas dalam sekejap, dia langsung menginjak tanah dan tubuhnya melesat secara horizontal. Panah air meleset dan mendarat di dalam hutan. Dalam sekejap mata, pepohonan yang terletak di sekitar tempat anak panah itu mendarat dengan cepat layu menjadi kayu kering. Melirik sejumlah besar pohon layu di tempat dia berdiri sebelumnya, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas dingin. Bukankah racun wanita ini terlalu kuat? Hehe, aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah anak kecil yang cukup tampan. Melihat Xiao Yan yang keluar dari hutan, mata wanita ular di danau menjadi cerah. Dia tidak keberatan bagian atas dari tubuh telanjangnya terpapar pemandangan Xiao Yan saat dia tertawa. Kakak perempuan, kamu bisa mandi perlahan-lahan. Aku hanya lewat. Sambil tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan menghadap danau dan dengan cepat melangkah mundur. Menyadari bahwa Xiao Yan dengan cepat mundur, wanita ular itu mengangkat bibirnya. Jari sempit dan panjangnya perlahan terangkat dan tiba-tiba bergerak seperti sedang menari. Saat jari halus itu menari, kekuatan dingin tiba-tiba melesat ke arah punggung Xiao Yan dari hutan lebat. Merasakan kekuatan dingin dari punggungnya, Xiao Yan sedikit terkejut. Tubuhnya bergetar sedikit dan jubah Do Uki api berwarna ungu dengan cepat menutupi tubuhnya. Dia menjentikan tubuhnya dan benang api berwarna ungu melesat di belakangnya dan menabrak kekuatan dingin. Suara lembut mengikuti dan api ungu perlahan menghilang. Kekuatan dingin berubah menjadi ular kecil berwarna-warni. Namun ular kecil ini sudah menjadi ular panggang. Menyapu matanya di atas ular kecil warna-warni itu, mata Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar. Benda ini mungkin tampak kecil tapi racunnya sangat kuat. Bahkan jika seorang Do Usi diserang olehnya, hidupnya akan terancam jika dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan racunnya. Kalian anak kecil memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, ada ribuan ular berbisa bersembunyi di hutan ini. Apakah Anda berencana untuk membunuh mereka semua satu persatu? Si wanita ular dengan acuh tak acuh menatap ular kecil yang telah terbunuh. Dia kemudian membuka mulutnya dan gelombang suara aneh dipancarkan darinya. Mengikuti gelombang suara yang dipancarkan, hutan tiba-tiba mengeluarkan banyak suara gemerisik. Hanya dalam beberapa saat, pepohonan di sekitar Xiao Yan benar-benar tertutup oleh berbagai jenis ular berbisa. Mata dingin berbentuk segitiga dari ular berbisa ini menatap tajam ke arah Xiao Yan di bawah mereka. Begitu perempuan ular memberi mereka perintah, mereka akan memuntahkan racun mematikan dari segala arah.
Xiao Yan menyaksikan ular berbisa yang benar-benar mengelilinginya dan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa tanpa sadar. Di saat yang sama, dia juga menyadari sesuatu. Tidak heran wanita sebelumnya bisa merasakan jejak dirinya. Dia sebenarnya lupa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan ular berbisa, itu setara dengan menempatkan mata yang tak terhitung jumlahnya di dalam hutan lebat ini. Sepertinya mereka telah menguncinya saat dia memasuki oasis. Nona Yume, haruskah kita membunuhnya? Sosok manusia berkelebat di dalam hutan dan beberapa wanita ular yang menjaga jalan tadi tiba-tiba muncul di 3 cabang sekitarnya. Mereka menatap Xiao Yan dengan dingin dan bertanya dengan lembut. Keke, jangan terburu-buru. Aku belum pernah melihat manusia yang berani datang ke tempat ini untuk waktu yang lama. Wanita ular yang dipanggil sebagai Yume tersenyum mempesona. Dia mengayunkan ekor ularnya dan berenang menuju pantai dengan cara yang anggun dan tidak tergesa-gesa. Setelah itu, tubuh indah telanjangnya berdiri di tepi danau. 2 sosok muncul dalam sekejap di belakang Yume dan menutupi tubuhnya dengan jubah berwarna hitam, menyembunyikan ketelanjangan yang bisa membuat darah pria manapun mendidih. Membiarkan bawahannya membantunya mengenakan jubah, Yume menarik rambut hitamnya yang basah dari dahinya dan tertawa ke arah Xiao Yan. Anak kecil, bisakah kamu memberitahu kakak perempuan mengapa kamu muncul di sini? Anda harus tahu bahwa manusia jarang datang ke daerah dalam gurun Tager, apalagi muncul di oasis dekat suku. Jangan bilang Anda adalah mata-mata kekaisaran JMA? Apakah kalian semua berencana untuk memulai perang lagi? Dari beberapa kata terakhirnya, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan ada rasa dingin dalam senyum mempesona Yume. Batuk. Aku hanya lewat sini untuk mengambil air untuk diminum. Sedangkan untuk mata-mata, apakah saya terlihat seperti itu? Xiao Yan melambaikan kepalanya dan berkata dengan polos. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, pandangannya menyapu tanpa ada yang menyadarinya, berencana untuk menemukan tempat untuk melarikan diri dari kesulitannya. Haha, kamu tidak benar-benar terlihat seperti, mata menarik Yume menjelajahi tubuh Xiao Yan sebelum dia tiba-tiba tersenyum dan berkata. Senyumannya sangat indah. Hehe, karena aku tidak terlihat seperti kakak, kamu bisa terus mandi. Saya mengucapkan selamat tinggal. Mengatakan kata-kata sambil tersenyum, kaki Xiao Yan menginjak permukaan. Sebuah ledakan energi terdengar dan sosoknya melesat dari danau ke dalam hutan di sampingnya. Kembali. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika seorang wanita ular di cabang pohon di sisinya muncul di depan rute yang dia ambil dengan cara seperti kilat. Tombak ular sempit di tangannya ditembak secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Dadousi, merasakan gerakan Douki yang kaya di tubuh orang lain, sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar. Telapak tangannya menarik penguasa Xuan berat dan dengan keras menabrak ke depan. Penguasa Xuan berat gagal lewat. Kekuatan tekanan menekan tanaman kecil di dekatnya ke tanah. Ding! Mengikuti suara jelas yang terdengar di hutan, tubuh Xiao Yan segera dipaksa mundur. Kakinya mengambil lebih dari 10 langkah sebelum dia secara bertahap berbalik dan menghilangkan kekuatan yang menakutkan. Dibandingkan dengan Xiao Yan yang dipaksa mundur, wanita ular itu Dadousi tampak jauh lebih tenang. Tubuh cantiknya bergetar dan secara aneh mendapatkan kekuatan dari penguasa yang berat itu. Dia kemudian mengangkat matanya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Seperti yang diharapkan dari seorang Dadousi. Celah ini. Sambil menjabat tangannya yang agak mati rasa, Xiao Yan menjilat bibirnya dan dengan pahit berkata sambil tersenyum. Kakak. Anak kecil, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu ingin pergi? Ikuti kakak perempuan ke dalam suku untuk bermain. Saya yakinkan Anda bahwa Anda akan sangat menyukainya sehingga Anda akan lupa bahwa Anda adalah manusia. Melihat bagaimana Xiao Yan berhasil dengan paksa menerima salah satu pukulan bawahan terbaiknya, kilatan kejutan muncul di mata Yume dan dia segera berkata sambil tersenyum. Lupakan. Dibandingkan menjadi manusia ular, aku lebih suka menjadi manusia. Lagi pula, dengan ekor itu, tidak akan mudah untuk berjalan. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafasnya. Penguasa berat berputar di tangannya dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Memiringkan kepalanya, dia menatap wanita mempesona yang ditutupi dengan jubah mewah hitam besar dan tersenyum.
Mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa nada mengejek, wajah cantik Yumei menjadi dingin. Senyumnya berangsur-angsur menghilang dan dia berkata dengan lembut, "Karena sudah seperti ini, maka kami akan meninggalkanmu di sini, di oasis ini sebagai pupuk." "Bunuh dia!" Yumei melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-katanya yang acuh tak acuh dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Mendengar perintah Yumei, para wanita ular di sekitarnya segera berhenti menekan niat membunuh mereka terhadap manusia. Tubuh mereka segera melintas ke depan. Tombak racun di tangan mereka memiliki kilau yang dalam di bawah sinar bulan saat mereka dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan di bawah. Merasakan niat membunuh dari segala arah, Xiao Yan dengan ringan menghembuskan napas. Punggungnya sedikit gemetar dan sayap awan ungu yang besar tiba-tiba melesat. Dia melangkahkan kakinya dengan kasar dari tanah dan tubuhnya melesat ke arah awan dengan suara ledakan. Setelah tubuhnya mencapai udara, Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan melambai ke arah wajah wanita ular yang tercengang di bawah. Dia tertawa, "Selamat tinggal. Semuanya, tolong lanjutkan mandi. Saya hanya lewat." Sayap Douki. Melihat sepasang sayap di punggung Xiao Yan, kejutan tanpa sadar muncul di wajah Yumei. Namun, sesaat kemudian, dia mengatupkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu bukan sayap Douki. Anak kecil, kamu tampak semakin menarik. Mengapa kakak perempuan membiarkanmu pergi?" Sementara Yumei menutupi bibir merahnya dan tertawa, ada niat membunuh yang sedingin es di wajahnya yang dipenuhi senyum. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan dengan cepat terbang keluar dari oasis. Dia kemudian melambai kepada bawahannya di sekitarnya dan berkata dengan lembut, "Kalian semua harus kembali ke suku dulu. Saya ingin melihat apakah anak kecil ini dapat melarikan diri dari tangan saya." "Baik Nyonya." Mendengar perintah itu, beberapa perempuan ular yang hendak mengejar segera menghentikan langkah mereka. Mereka membungkuk dengan hormat kepada Yumei dan tidak ragu-ragu saat mereka dengan cepat melompat ke dalam hutan dan dengan cepat menghilang. Ketika semua ular rakyat mundur, Yumei perlahan mengangkat wajah cantiknya dan menatap titik hitam kecil di langit itu. Dia tersenyum mempesona. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap besar secara bertahap terbentuk di belakang punggung Yumei. Sesaat kemudian, mereka diaglomerasi menjadi sayap energi berwarna hijau pucat. Sepasang sayap mengepak dan tubuh Yumei dengan cepat terangkat ke udara. Setelah itu, dia bergegas menuju ke arah tempat Xiao Yan melarikan diri. "Haha, anak kecil. Jika orang lain mengetahui bahwa Dou si kecil berhasil melarikan diri dari Yumei, maka bukankah aku akan diejek sampai mati?" Menyusul lenyapnya tawa Yumei secara bertahap, oasis yang gelap dan dingin sekali lagi kembali ke ketenangan biasanya.